Selamat malam Bapak Ibu. Saya bersyukur untuk kesempatan yang diberikan bisa membagikan mengenai beberapa hal tentang menulis. Hal yang saya bagikan mungkin hal-hal yang sederhana, tapi semoga bisa menjadi bekal buat setiap kita, untuk kita boleh semakin semangat untuk menulis. Jadi seperti yang tadi diperkenalkan, background saya memang sebagai pembicara. Berarti ketika menjadi pembicara, tugas kita itu mengarang sebenarnya. Kita membuat karangan yang harus dipresentasikan dalam waktu 30-40 menit. Di mana tulisan itu, karangan itu harus ada pembukanya, harus ada isinya, dan harus ada kesimpulannya. Jadi ibaratnya sebagai seorang hamba Tuhan, kita memang mau nggak mau harus bisa mempresentasikan firman dengan bentuk yang terbaik. Jadi bukan berarti karena kita adalah pengkhotbah, kemudian kita tidak menguasai ilmunya, tentunya tidak. Sehingga ada baiknya kita memahami seperti apa sih kerangka itu. Nah, kerangka itulah yang akan dipakai oleh semua bidang ilmu. Misalnya ketika kita menulis. Yang kedua, background saya adalah saya pernah ikut satu klub public speaking yang namanya Toastmasters. Jadi Toastmaster ini sebenarnya dari luar, tapi juga masuk ke Indonesia, mirip kayak Lions Club dan sebagainya. Tapi suaranya putus-putus, Ibu Agnes. Suara gimana? Oke, jelas? Jelas. Oke, Iya, Pak, agak itu jaringan mungkin jelek. Ya, nggak apa-apa, lanjut aja, Pak. siap-siap. Paling nanti kalau ada yang ke-skip, nanti di YouTube bisa dilihat untuk versi full-nya. Ya, siap. Jadi Toastmasters itu ngajarin kita tentang public speaking, dan ada satu sesi yang namanya table topics. Jadi table topics itu kita dikasih satu topik, kita harus langsung bicara topik itu dalam waktu 3 menit sampai 4 menit. Jadi tidak ada waktu untuk merancang. Jadi dikasih topik, langsung ngomong. Itu namanya table topics. Dan puji Tuhan waktu itu menang sampai ke tingkat nasional. Tetapi waktu pergi ke internasional, saya nggak menang. Jadi karena ada keliru konsep. Jadinya saya yang saya bicarain sedikit nggak pas dengan yang di topiknya. Tetapi memang waktu itu para juri sih merasa kalau ini maksudnya topiknya cuma beda aja. Ketika saya bicara topik itu excellent, tapi sayangnya tidak pas dengan pertanyaannya, kurang lebih begitu. Tapi itu semua adalah modal untuk kita yakin sama diri kita, sama kemampuan kita untuk berpikir kreatif dan berpikir cepat. Jadi itu adalah latihan, itu harus dilatih pastinya. Baik, ya, kita akan masuk ke materi kita, Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang mau tanya lebih lanjut, boleh. Saya screen share dulu untuk bahan kita hari ini. Bapak Ibu, apakah bisa melihat dengan jelas? Oke, siap. Bapak Ibu, karena kita adalah workshop, bukan seminar ya, jadi Bapak Ibu pasti akan partisipatif. Bapak Ibu pasti akan terlibat. Jadinya jangan khawatir dianggurin. Bapak Ibu nanti akan saya libatkan di dalam workshop ini. Baik, kita akan mulai ya Bapak Ibu. Workshop kelas menulis. Topik kita adalah setiap kita punya cerita, dan kita akan coba mendalami tentang cara menulis kreatif, deskriptif, dan ekspresif. Siap, kita mulai. Kita mulai dengan filosofi dari kisah atau cerita. Kisah atau cerita itu ada filosofinya. Nah, filosofinya begini. Dalam hidup manusia, dalam hidup kita, pasti ada kisah, pasti ada cerita.
Dan ini berkaitan sama memori kita, sama ingatan. Hewan dia sebenarnya punya kisah. Hewan mungkin dia nanti masa kawinnya lah, lalu dia mungkin melahirkan lah, atau dia mungkin kelaparan lah apa. Tapi karena dia tidak ada memori, ingatan, dia tidak punya kisah. Nah, sama dengan manusia, Bapak Ibu, kalau kita kehilangan memori, kehilangan ingatan kita, entah amnesia yang hilang semua amnesia, atau pelan-pelan menurun seperti demensia, maka di sanalah kita kehilangan kisah. Kita kehilangan keterkaitan sama peristiwa, misalnya eh, eh, ibu, mama ingat nggak waktu kita kesini kesini? Nggak ingat. Kita kehilangan kisah itu. Atau mama ingat nggak tempat ini? Nggak ingat. Waduh. Atau mama ingat nggak barang ini? Belinya di mana waktu itu? Nggak ingat. Kisahnya hilang. Termasuk kalau sedih sekali, kalau sampai hubungan pun kita sampai kehilangan. Karena ingatannya hilang. Kita tidak ingat ini suami kita, atau istri kita, atau anak kita. Hilang semua kisah. Atau skill dan sebagainya. Jadi, ingatan adalah sesuatu yang sangat berharga. Sangat berharga. Karena ingatan itulah yang membuat hidup kita ada kisahnya. Oke, kesimpulan. Kisah atau cerita hanya ada kalau kita punya memori untuk mengingat. Nah, jadi maksudnya gini Bapak Ibu, tipsnya adalah tetapkan hati untuk mencatat kisah yang memorable dalam hidup. Harus catat Bapak Ibu. Metodenya bisa pakai buku harian, bisa pakai aplikasi di HP, atau merekam suara di aplikasi rekaman di HP. Jadi kita berusaha untuk jangan sampai kehilangan kisah itu. Alasannya adalah tinta pena yang murah pun lebih baik dari ingatan terbaikmu. Wah, itu bagus banget. Kita kadang merasa nggak mau nyatet. Bapak Ibu, akhirnya kita lupa kisah itu. Sekarang misalnya kalau saya tembak nih, apa kisah yang kamu mau bagikan hari ini? Apa kisah yang menarik selama seminggu ini misalnya? Kita bisa jadi nggak tahu harus cerita apa. Padahal kan seminggu pasti banyak yang kita jalanin. Tapi kenapa ketika kita disuruh cerita, atau misalnya kita lagi dalam kelompok doa, lalu diminta sharing, seminggu ini apa yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu? Kita bisa mikirnya lama, apa ya, kayaknya semua biasa aja. Nggak mungkin biasa aja. Pasti ada hal menarik. Tapi sayangnya tidak tercatat. Makanya betapa pentingnya ketika terjadi sesuatu, catat. Entah tulisan, entah suara, catat. Misalnya tadi siang hampir ketabrak. Bapak Ibu catat atau rekam. Hari ini puji Tuhan, Tuhan menjaga hampir keserempet motor misalnya. Tapi Tuhan menolong misalnya. Itu menjadi kisah. Seperti itu. Nanti ketika itu udah banyak, nanti kita akan masuk kepada bank data namanya, bank kisah atau bank cerita. Cerita-cerita itu kita taruh dalam satu bank yang suatu hari akan berguna sekali. Itu nanti kita akan bahas. Saya ingin coba Bapak Ibu sharing, kira-kira Bapak Ibu ada nggak aplikasi menulis di HP, atau Bapak Ibu lebih senang pakai metode nulis buku harian, atau bagaimana? Oke, saya mulai dari Ibu Lucia. Kalau Ibu Lucia, cara mengingat kisah yang menarik, itu gimana? Ditulis kah, buku harian kah, HP kah, rekaman kah, gimana kalau Ibu Lucia? Ya, tergantung itu apa namanya kejadiannya. Ada yang perlu ditulis, ada yang perlu diingat gitu. Tapi biasanya saya itu ada buat buku kecil gitu untuk mencatat hal-hal yang itu. Kalau dulu saya masih sekolah itu kan selalu membuat buku-buku kecil, catatan-catatan kecil, dan suatu saat saya bawa-bawa. Kalau memang perlu saya bawa gitu. Siap, makasih Bu Lucia, itu bagus sekali. Kalau Ibu Lilik bagaimana? Saya sama dengan tulis ya, kadang saya catat, kadang saya enggak. Tapi selama saya ini
terapi ini saya catat. Tanggal ini ngapain, tanggal ini ngapain, saya catat ini. Oh, ngerti. Siap, paham. Thank you, Ibu Lili. Kalau Ibu Ida bagaimana metodenya ya? Ibu Ida, Saya suka menulis, Pak. Saya punya, ya, seperti Bu Erika, saya punya buku harian. Waktu ya, saya masih sekolah, saya rajin menulis buku harian. Hampir setiap hari kejadian saya tulis. ya. Semenjak saya keluarga, saya jarang-jarang, tapi tetap menulis. Sampai sekarang saya tetap mempunyai buku harian. Nice. Baik sekali. Ini banyak juga yang ini, berarti satu lagi yang saya tanya ya, itu Ibu, ini sesuai urutan aja ya, Ibu Ida, udah Ibu Kristina. Ya, Bu selamat malam Kristina. Pak. Saya tidak Siap. menghidupkan kamera ya. Nggak apa-apa. Saya juga dalam keseharian ya, saya suka menulis kadang-kadang status yang terjadi hari ini. Saya bersyukur buat kebaikan Tuhan dan Siap. kadang-kadang saya langsung masuk ke TikTok supaya ada kenangan gitu tersendiri gitu ya. Oke. Ya begitu saja. Untuk dulu waktu masih gadis punya agenda sampai sekarang saya simpan agenda Oke. itu dalam catatan keseharian. Iya. Tapi Oke. sekarang sudah malas Pak. Iya. Terima kasih buat masukannya, sangat luar Siap. biasa. Iya. Thank you, Bu Kristina. Baik, 4 orang dulu yang saat ini, Bu Lisia, Bu Lirik, Bu Ida, Bu Kristina, makasih untuk sharingnya. Karena nggak ada ruginya, Bapak Ibu. Jadi yang kita kerjakan ini akan sangat bermanfaat. Ibaratnya kayak kita tuh punya modal. Karena Bapak Ibu, kita mau jadi penulis, maka kita memerlukan ini. Dan ini pun nanti keterkaitannya banyak, Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika nanti diminta sharing kesaksian di gereja, berkat Tuhan apa, nggak pernah kehabisan ide. Terlalu banyak yang bisa kita sharing. Jadi kadang di gereja itu momen kesaksian pada nunduk. Siapa yang mau bersaksi? Nggak ada yang berani. Karena apa? Nggak kepikir. Kenapa nggak kepikir? Tidak pernah dibukukan. Tidak pernah dicatatkan. Jadi, puji Tuhan, ibu-ibu, bapak-bapak mungkin yang tadi sebelum tanya, yang sudah punya kebiasaan mencatat. Kita lanjutnya. Poin kedua, bicara mengenai kisah adalah gini. Bapak Ibu, kisah banyak dalam hidup kita, banyak kisah. Kita tuh 24 jam, oke, kita potong waktu tidur deh, 16 jam. 16 jam di luar waktu tidur, hidup kita penuh dengan kisah. Dari kita bangun tidur, apa yang kita lakukan, pegang HP mungkin, ngecek WA, dan sebagainya, lalu kita mulai bersih-bersih, sarapan, itu semua kisah. Tetapi tidak memorable, tidak berkesan. Karena itu kalau ditanya, 2 hari lalu, jam 9 pagi ngapain? Kita nggak kepikiran. 3 hari lalu, jam 2 sore ngapain? Kita nggak kepikiran. Jangan kan begitu, misalnya khotbah minggu lalu apa, mungkin kita juga nggak gitu ingat. Khotbah 2 minggu lalu mungkin juga nggak gitu ingat. Karena ternyata kisah bukan hanya karena memori, sehingga memorable. Kita punya memori, kita punya ingatan. Tapi tidak semua kisah memorable. Artinya tidak semua kisah akan berkesan, nempel di sini. Syaratnya apa? Sebuah kisah itu nempel. Ternyata jawabannya adalah kalau kisah itu kena di emosi kita, Bapak Ibu. Contoh, film dokumenter atau kisah biodata, bosen banget Bapak Ibu. Kita nggak gitu minat. Tetapi film yang bisa menggerus emosi, itu bikin filmnya jadi seru. Seru banget. Kita tuh fokus melongo ngelihatnya. Karena emosi kita dimainin. Wah, itu strategi filmnya Hollywood. Tapi itu benar, Bapak Ibu. Jadi kisah yang kena ke emosi kita, ya emosinya ada di situ, itu akan lebih ingat. Walaupun mungkin datanya lupa. Contoh, kita ingat ada 1 kali ulang tahun di mana misalnya sangat memorable banget, surprise dari pasangan kita luar biasa misalnya, tapi mungkin kita lupa tahun berapa, mungkin ya secara data.
tetapi kisahnya nggak pernah lupa. Kenapa? Memorable. Kita ingat waktu kecil kita pernah misal jatuh, lalu digendong sama mama kita, dibawa ke dokter terdekat. Kita ingat kisahnya. Tanggal berapa, bulan berapa, tahunnya mungkin lupa. Artinya secara data bisa jadi nggak melekat. Tetapi secara emosional itu nempel nggak tahu sampai kapan. Teman saya pernah, mamanya itu jualan bakmi. Jadi teman saya masih kecil, dia bantu untuk nganterin bakmi. Lalu setelah selesai dia ke rumah orang ngambilin bakmi kosong, mangkok kosong. Suatu hari mangkok itu jatuh, pecah di rumah orang. Kotor sekali dengan sisa kuah, pecahan beling. Dan yang punya rumah marah, suruh anak ini, teman saya itu, suruh pulang panggil mamanya. Dia panggil mamanya, mamanya datang. Lalu mamanya jongkok, beresin mangkok lap kuah yang tumpah. Sambil dimaki-maki sama ibu yang punya rumah. Teman saya masih kecil ngeliatin, lalu dalam hati dia bilang gini, Mama saya janji, saya akan kerja dengan sungguh suatu hari, supaya Mama nggak dihina lagi. Itu kisah nggak pernah dia lupa. Bahkan dia sekarang menjadi seorang ilmuwan. Kalau ditanya kenapa kamu jadi ilmuwan, kenapa kamu sungguh-sungguh belajar, jawabannya itu. Saya akan bekerja supaya bisa bikin mama saya nggak dihina lagi. Jadi Bapak Ibu, emosi membuat kisah itu nggak pernah hilang. Tapi kalau saya tanya sama teman saya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, mungkin dia nggak bisa jawab. Data hilang, tapi kisah yang emosional nempel, nggak tahu sampai kapan, nempel terus. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi emosi yang membungkus cerita, kalau kita lihat di ininya, ada dua, emosinya bisa negatif, bisa positif. Jadi emosi yang melekat, yang membuat melekat, bukan nilainya. Jadi kita nggak fokus sama, bukan karena nilainya. Jadi bukan karena harus positif baru melekat di pikiran kita, nggak selalu. Jadi bisa jadi kita ingat ketika kita marah besar. Tapi marah besar kita kan bisa positif karena membela yang benar, bisa negatif karena kita nggak bisa kontrol diri. Tapi kita ingat kisah itu, atau menangis. Kita ingat kita menangis terharu bahagia, atau menangis yang negatif. Jadi dua-duanya bukan soal nilai, tapi soal emosi itu sendiri yang membuat nempel. Gitu. Makanya tulisan kita, Bapak Ibu, kalau ingin tulisan itu melekat di orang yang membaca, bukan sekedar lewat, izinkan emosi Bapak Ibu ada di dalam tulisan itu. Sehingga emosi Bapak Ibu yang berbicara kepada emosi pembaca kita. Nextnya. Kita perlu latihan nih sekarang Bapak Ibu. Bagaimana membuat kita menjadi orang yang mulai memikirkan soal emosi. Kita umumnya menjadi jurnalis ketika kita ngobrol sama orang. Kita kan suka nanya-nanya ya. Kita kepo lah gitu Bapak Ibu ya. Kita suka nanya-nanya. Tetapi lebih ke arah mengumpulkan data. Misalnya, apa yang terjadi? Kapan? Siapa aja yang ada di sana? Ini ceritanya gimana sih kronologisnya? Logikanya gimana nih? Itu motifnya apa? Hasil akhirnya gimana gitu. Nah, ini semua data Bapak Ibu. Data yang kita kumpulkan ketika kita ngobrol. Makin lengkap data ini, makin puas. Karena kita mempunyai kisah yang lengkap dari teman kita. Tetapi ini bukan nggak ada emosional gitu Bapak Ibu. Ini lebih ke arah data sebenarnya. Nah, penulis yang seru, kita kan mau jadi penulis yang seru ya Bapak Ibu. Mulailah mengamati atau tertarik pada emosi yang terjadi. Misalnya saat berbicara dengan orang, pakailah kata rasa. Misalnya, apa yang kamu rasain saat itu? Kenapa kamu rasain seperti itu? Kenapa kamu marah? Mengapa kamu nangis? Kamu lagi sedih ya? Nah, ini semua emosional Bapak Ibu. Nanti dia akan tuanginnya itu lain banget dengan data. Dan waktu dia tuangin itu, Ibu Bapak akan merasa ini kisah yang nggak bikin muak, nggak bikin ngantuk.
tetapi Bapak Ibu akan relate banget dengan kisah itu, bisa ikut nangis. Karena apa? Emosi bicara ke emosi. Kita akan ada sebuah contoh ini, Bapak Ibu, coba saya akan minta penginjil Matilda. Apakah ini screen jelas ya? Ya, jelas. Kalau jelas, Ibu boleh tolong bacakan kisah ini untuk melihat emosi yang ada di dalam kisah. Oke. Terkadang rasa kesepian itu terasa begitu membebani. Di dalam keheningan malam yang sunyi, aku merenung sendiri di dalam ruangan gelap. Suara langkah-langkah sepi yang bergema di sekitar hanya menebaskan betapa kesendirian semakin dalam. Aku duduk di tepi tempat tidur, memeluk lututku erat-erat sambil menangis dalam diam. Air mataku mengalir tanpa henti, mencerminkan kekosongan yang merayap di dalam hatiku. Hatiku terasa hampa, seakan-akan terputus dari segala yang membuatku merasa hidup. Saat aku menutup mata, kenangan-kenangan pahit mulai menyerbu pikiranku. Aku teringat akan orang-orang yang pernah ada dalam hidupku, yang kini telah pergi meninggalkanku sendirian. Aku kehilangan itu begitu menyakitkan, merobek hatiku menjadi berkeping-keping. Aku mencoba menenangkan diri dengan menghirup nafas dalam-dalam. Tetapi rasa sesak di dada tidak kunjung hilang. Rasanya seperti aku tenggelam dalam lautan kesedihan yang dalam, tanpa ada siapapun yang bisa menolong. Saat itulah aku menyadari bahwa rasa kesepian ini adalah bagian dari hidupku. Meskipun begitu, rasanya begitu sulit untuk menerima kenyataan itu. Aku hanya ingin ada seseorang yang mengerti, seseorang yang bersedia mendengarkan keluh kesahku tanpa menghakimi. Aku berdoa agar rasa kesepian ini segera berlalu dan aku bisa menemukan kedamaian di dalam diriku sendiri. Namun, untuk saat ini, aku hanya bisa merangkul kesendirianku dengan erat, sambil berharap bahwa suatu hari nanti aku akan menemukan cahaya di tengah kegelapan ini. Terima kasih, Bu Matilda. Ya, itu Ya, contoh kisah yang sangat emosional ya, Bapak Ibu. Kisah yang emosional. Emosional itu mengalir di dalam setiap tulisannya, setiap kata-katanya. Nah, seperti itu ya contohnya kurang lebih. Nah, tujuannya adalah Bapak Ibu, kita coba untuk melihat kisah hidup kita ini di dalam fokusnya pada emosi. Karena memang topik kita hari ini tentang menulis ekspresi. Mari kita coba lihat, coba untuk melihat kisah hidup kita, tetapi izinkan emosi itu terlibat di dalamnya. Pilihannya ada misalnya tentang ulang tahun, kelahiran, kematian, pekerjaan, tentang anak, tentang istri atau suami, hewan peliharaan, atau hobi. Silakan 2 menit, Bapak Ibu boleh coba pikir, kira-kira dalam salah satu topik ini, kalau misalnya disuruh ceritakan, dengan berfokus pada emosi, kira-kira akan jadi seperti apa kisahnya? Silakan 1-2 menit. Bapak Ibu boleh entah coret-coret, entah merancang dalam pikiran, tidak masalah.
Pak Henry, apakah standby? Iya, Pak. Ya, Pak Henry. Halo, iya, Pak. Pak Henry mau coba kira-kira satu topik dari yang ada di depan, 1-2 paragraf aja paling Pak, kira-kira kisahkan, tapi dengan izinkan emosinya ada di situ ibaratnya gitu ya. Oh, maksudnya yang kayak tadi itu ya, yang ceritanya eh apa? Yang ceritanya yang tadi dibacakan sama Ibu Mm-mm. Matilda Iya. itu ya. Mm-mm. Hmm, hmm. Terpikir belum Pak, kira-kira Pak Henry? Ah, ah. Jadi, nah kelahiran deh. Siap, kalian boleh Pak Henry. Boleh. Kelahiran itu awal dari kehidupan seseorang. Proses kelahiran itu dimulai dari seorang bayi yang menghabiskan 9 bulan di dalam kandungan ibunya. Proses ini dimulai dari sel sperma bertemu dengan sel telur dalam tubuh kita. Dan pembuahan, dari sini telur dibuahi, berkembang menjadi embrio, janin, dan berkembang dalam rahim ibu. Proses kelahiran itu sendiri bisa berlangsung dengan berbagai cara. Ada yang normal, dengan baik keluar dari jalan lahir ibu, ada juga yang melalui operasi sesar. Jika ada komplikasi atau keadaan tertentu yang membuat persalinan normal menjadi tidak mungkin dilakukan. Setiap kelahiran juga merupakan awal dari perjalanan hidup seseorang. Dengan kelahiran, seseorang diberi kesempatan bertumbuh, berkembang, mengeksplorasi dunia ini. Ini adalah awal dari petualangan yang penuh warna, dan penuh tantangan yang akan dihadapi dalam hidup. Mungkin itu. Oke, thank you Pak Henry. Pak Henry ini bagus ya. Jadi kemungkinan Pak Henry ini memang pembicara mungkin ya, atau memang jadi bisa merangkai dalam waktu yang cepat. Tadi nggak sampai semenit kayaknya saya kasih waktu, Pak Henry bisa merangkai on the spot sebenarnya, itu pemikiran langsung ya. Impromptu speaking bahasa Inggrisnya. Jadi tadi Pak Henry bisa langsung keluarin satu paragraf yang tersusun rapi, sangat bagus. Kalau boleh kasih masukan dikit, Pak Henry, kasih masukan dikit aja. Coba untuk menemukan sisi angle emosinya sebenarnya. Jadi memang topik kita hari ini berbicara mengenai ekspresif. Jadi ekspresif itu saya tidak berusaha melawankan dengan teknikalitas, tetapi ekspresif ini lebih ke arah sentimental Pak Henry. Jadi saya tadinya berharap Pak Henry ketika pilih kelahiran, sebenarnya kalau ekspresif, emosional, nanti dia akan melihat dari sisi lain Pak Henry. Misalnya begini, menanti kelahiran sudah sekian tahun, belum dianugerahi Tuhan seorang anak misalnya. Istri suka menangis ketika mengingat Tuhan masih belum mempercayakan. Lalu mulai merasa tidak menjadi wanita yang utuh mungkin ya. Lalu ketika akhirnya Tuhan memberikan, itu rasa haru, rasa syukur. Jadi maksudnya kita bermain di wilayah emosi itu Pak, Bapak Ibu ya. Jadi itu cuma salah satu contoh Pak Henry. Jadi Pak Henry tadi sangat teknis banget, bagus. Namun itu adalah satu aspek. Jadi hari ini kita coba bermain di ranah yang berbeda, bermain di ranah ekspresif. Gimana menurut Pak Henry gimana? Ya Pak, siap ya. Karena memang saya kan background-nya kan teknik Pak. Siap. Jadi memang saya kan bukan termasuk tipe orang yang romantis, yang apa. Dan jadi Siap, ya Pak. saya ngomongnya ya secara teknis gitu. Siap. Nggak apa-apa. Ya, tapi saya tahu yang dimaksud Pak Peter, saya mengerti. Ya, tahu.
tadi ada contohnya kan, ya itu, oh ya seperti itu ya, bisa sih, bisa dikondisikan sih. Siap, siap, Ya, thank you. ya, Thank ya, you, Pak ya. Henry. Siap. Kurang lebih begitu Bapak Ibu. Jadi kita jadi banyak topik yang kita bisa pilih, misalnya ulang tahun atau kelahiran, kematian, kayaknya lebih banyak yang bisa kita relate dengan emosi, pekerjaan, anak, istri, hewan peliharaan bahkan bisa masuk. Kurang lebih seperti itu kita lanjut. Sekarang kita akan lanjut Bapak Ibu kepada manfaat dari tulisan. Manfaat dari tulisan. Ketika Bapak Ibu kita membuat sebuah tulisan tentu harus bermanfaat. Bukan sekedar kita hanya sekedar jadi, tetapi harus ada manfaat. Yang pertama, yang paling dasar, atau enggak juga deh, tiga-tiga ini sangat penting sih. Yang pertama adalah tulisan kita harus bisa dinikmatin. Waktu kita bilang menikmati, berarti sasarannya ke hati orang yang membaca. Kisah kita harus ada serunya. Jangan dari awal sampai habis, nggak ada serunya sama sekali gitu. Dan yang bikin seru, emosionalnya memang. Emosional itu yang bikin seru. Jadi, itu coba diingat, coba ditaruh dalam pikiran. Ketika saya mau nulis, harus ada serunya. Jadi, tempatkan diri kita seperti penulis naskah film deh. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua, tulisan kita bisa jadi memperluas pemahaman. Jadi dengan orang baca tulisan kita, dia jadi semakin paham, misalnya. Sasarannya kognitif. Dan di situ main data. Misalnya tadi yang Pak Henry sampaikan, di situ kita belajar, oh ternyata teori terjadinya pembuahan seperti itu. Nah, kurang lebih itu adalah kognitif, perluasan pemahaman. Oke. Yang ketiga adalah menginspirasi. Nah, jadi Bapak Ibu, tulisan kita bisa jadi cuma bermain di salah satu dari tiga ini. Misalnya tulisan kita itu cuma menjadi tulisan yang sasarannya hati. Orang baca bisa sampai nangis, bisa seru banget, karena yang A. Atau tulisan kita bisa cuma yang B, isinya data aja. Misalnya tentang Provinsi Kalimantan apa gitu, lalu potensi pertanian di sana, kita bikin tulisan tentang itu misalnya. Bisa yang B. Atau yang C. Yang C adalah menginspirasi. Dan sasarannya adalah jiwa atau rohani. Bapak Ibu, ABC ini maksudnya begini. Ada buku-buku tertentu yang cuman segmented. Dia cuman A doang. Atau dia cuman B doang. Atau cuman C doang ya Bapak Ibu. Tetapi kita tentu di dalam workshop hari ini, kita jangan pernah lupakan yang A. Lalu kehadiran yang B sangat memperkaya. Nggak apa-apa. Yang B masukkan. Tetapi ya, saya juga mau propose yang C. Yang C ini adalah tulisan kita, boleh nggak sampai ke satu level, yaitu sasarannya itu jiwa atau rohani si pembaca. Menginspirasi. Sedikit pemahamannya seperti ini. Untuk menghasilkan tulisan yang menginspirasi, selalu taruh dalam pikiran kita, bukan kisah kesuksesan yang menginspirasi. Jangan pernah berpikir saya akan menginspirasi orang dengan kesuksesan saya. Tidak, Bapak Ibu. Karena gini, kisah kesuksesan kita cuma membuat orang iri. Kisah kejatuhan kita cuma membuat orang sombong. Itu aja, Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu pernah jadi kepala sekolah, lalu jadi apa, atau pernah jadi majelis, pernah jadi apa, atau Bapak Ibu jadi pengusaha, mulai dari manajer, misalnya 3 tahun, lalu jadi direktur, lalu 3 tahun, bahkan bisa jadi owner, itu kesuksesan. Tapi tidak menginspirasi. Atau misalnya banyak sekali seminar-seminar di mana pembicaranya berkata siapa yang mau gajinya 1M sebulan. Bapak ini atau Bapak itu gajinya udah 3M sebulan. Bapak Ibu dengar orang gaji 3 miliar sebulan. Jujur ya Bapak Ibu, tidak menginspirasi. Orang gaji 3M bikin kita ngiri. Atau bikin kita kecil. Kayak, aduh, orang itu bisa
biasa 3 jam sebulan, kita jadi ngerasa nggak ada apa-apanya ibaratnya. Jadi, dan itu tidak menginspirasi Bapak Ibu. Yang menginspirasi adalah prosesnya. Entah dia proses jatuhnya atau proses suksesnya, itu yang menginspirasi. Oke, kita akan coba ya tips. Ketika Bapak Ibu, ini tipsnya ya, ketika Bapak Ibu mau menghadirkan sebuah kisah, izinkan kisah itu digali di dalam prosesnya, gitu. Dan di dalam prosesnya itu, izinkan emosional kita bermain di sana juga. Oke, ini saya ada sebuah contoh tentang proses. Tentang proses. Saya akan minta Ibu Agnes, apakah standby? Ibu Agnes, Iya, Pak. ya, Ibu Agnes boleh tolong bacain ya. Saya baca ya. Apa standby, Ibu Agnes? Oke, Ya, Pak, ya. siap. Di sebuah kota kecil di pegunungan Himalaya, hiduplah seorang anak perempuan bernama Maya. Maya lahir dalam keluarga petani yang sederhana. Di sebuah desa terpencil yang dihuni oleh komunitas kecil. Meskipun hidup dalam kondisi yang serba terbatas, Maya memiliki semangat yang menyala-nyala untuk mencapai cita-citanya. Sejak kecil, Maya bercita-cita untuk menjadi guru. Dia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk membawa perubahan positif dalam kehidupan orang-orang di desanya. Meskipun tidak ada sekolah formal di desanya, Maya tidak pernah kehilangan semangatnya untuk belajar. Dia memanfaatkan setiap kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan, baik dari orang tuanya maupun dari buku-buku yang dia pinjam dari tetangga. Ketika Maya mencapai usia remaja, dia menghadapi banyak rintangan dalam mengejar mimpinya. Namun dia tidak pernah menyerah. Dia bekerja keras di ladang bersama keluarganya. Sementara pada malam hari dia belajar dengan tekun menggunakan senter minyak dan buku-buku yang dia pinjam. Silakan Ibu Maya. Ibu Agnes. Suatu hari, seorang relawan dari organisasi amal datang ke desa mereka untuk memberikan pelatihan pendidikan kepada penduduk desa. Maya melihat kesempatan ini sebagai pintu masuk untuk mewujudkan mimpinya. Dia dengan gigih mengikuti pelatihan tersebut dan menunjukkan bakatnya dalam mengajar. Ketika selesai pelatihan, Maya tidak membuang waktu untuk beraksi. Dia mengajak anak-anak di desanya untuk belajar bersama di bawah pohon besar di tengah desa. Dengan penuh semangat dan dedikasi, Maya mengajar mereka membaca, menulis, dan berhitung. Melihat semangat dan dedikasi Maya, orang tua dan tokoh masyarakat di desa mulai mendukungnya. Mereka mendirikan sebuah ruang kelas sederhana di desa mereka dan meminta Maya untuk menjadi guru tetap di sana. Tanpa ragu, Maya menerima tawaran tersebut dengan senang hati. Dengan berbekal keberanian dan tekad yang kuat, Maya memulai perjalanan barunya sebagai seorang guru. Dia tidak hanya mengajar anak-anak di desanya, tetapi juga memberikan inspirasi kepada mereka untuk bermimpi dan berjuang mengubah nasib mereka sendiri. Berkat dedikasinya yang tanpa henti, Maya berhasil membawa perubahan positif dalam kehidupan banyak orang di desanya. Dan tidak hanya menjadi guru, tetapi juga menjadi pahlawan bagi komunitasnya. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, membuktikan bahwa dengan tekad dan semangat, kita bisa mencapai hal-hal besar dalam hidup. Baik, terima kasih Bu Agnes. Kita Ya Bapak Ibu, jadi dalam poin ini nanti kita akan ditantang untuk menulis kisah kita ketika menjadi guru, menjadi orang tua, menjadi profesional. Tetapi fokusnya bukan pada pencapaian. Pencapaian itu nanti. Kita bisa di biodata, baru kita bisa masukkan pencapaian. Maksudnya adalah bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah prosesnya.
menuju ke arah sana. Itu yang porsinya gede sekali. Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi ini kita tidak lakukan dulu. Kita lanjut dulu aja. Rekap kita di dalam 3 poin di atas adalah kisah punya filosofi, punya filsafatnya sendiri. Filsafat dari kisah adalah satu berkaitan dengan ingatan. Kita perlu punya ingatan, bank data kisah. Kedua, harus berkaitan dengan emosi, supaya kisah kita itu memorable. 3, fokus sama proses. Seperti itu. Kita akan masuk kepada beberapa teknis tentang penulisan kisah. Semoga ini bisa membuka pikiran kita tentang ketika kita menulis. Bapak Ibu, rasa dari tulisan itu bergantung pada tipe temperamen kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah dengar soal teori temperamen? Bapak Ibu pernah? Jadi kita itu ada 4 tipe temperamen. Ada yang dominannya koleris, cirinya dia orangnya tegas. Dia suka ngatur. Bisa laki, bisa perempuan, Bapak Ibu. Ketika dia menulis, tulisannya itu lebih bersifat instruktif, petunjuk. Ada yang tipe sanguin, orangnya optimis, ceria, jenaka. Ada yang tipe melankolis, dia main perasaan, sangat emosional. Ada yang tipe flegmatis, yang tenang, sedikit cuek, tidak mudah untuk terpancing emosi. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira Ibu Lianingrum, apakah standby? Ibu Lianingrum, kalau standby, izin. oh, izin, siap, nggak apa-apa, nanti kita kembali. Ibu Paulina, apakah standby? Ibu Paulina, Izin mendengarkan. Tadi ada yang namanya Galaxy M31, itu siapa ya? Galaxy M31. Apakah standby? Enggak, siap, nggak apa-apa. Pak Lazar, apakah standby Pak Lazar? Ya, ya. Siap, Pak Lazar. Ya, Iya, halo Pak. Ya, siap. Boleh ya Pak, mau tanya nih, kalau Pak Lazar, kira-kira tipe orang yang mana nih? Antara koleris, sanguin, melankolis, sama flegmatis. Kalau Ya, Bapak, ya, mungkin saya combine ya, lebih dominan koleris, tetapi siap. ada sedikit sanguin. Ya, ya. Oke, kombinasi koleris sanguin ya Bapak, tapi Bapak lebih yang majornya berarti yang koleris ya Bapak? Ya, betul, betul. Siap. Thank you Pak Lazar. Ya. Saya mau tanya sekarang Ibu Risma. Apakah Ibu Risma standby? Ibu Risma tidak standby? Dan sebentar saya. Ibu Siska apakah standby? Maaf, saya masih di jalan. Siap, nggak apa-apa, nanti aja. Baik, kurang lebih begitu ya. Atau satu lagi saya minta deh yang dari awal lagi, yaitu Ibu Lilik Pancawati. Apakah standby? Ibu Lilik Pancawati, standby? Belum? Ibu Ida, apakah standby? Iya, Pak. Saya ada, Pak. Ya, ya Ibu Ida. Silakan Ibu Ida. Ibu Ida kira-kira tipenya, tipe temperamennya apa nih Bu Ida? Kalau saya itu senangnya jenaka, sanguin, Pak, saya ini. Dan juga melankolis. Oke, kelihatan dari mukanya. Sanguin melankolis ya, Bu Ida ya. Ya. Oke, siap. Thank you. Ya, Bapak Ibu, jadi ketika kita mengenali kita tipe apa, itu menjelaskan kenapa bahasa penulisan kita atau rasa penulisan kita cenderung sesuai dengan temperamen kita.
Temperamen bicara soal kecenderungan alamiah, tapi bisa diarahkan Bapak Ibu. Nah, ini yang kita mau belajar. Sekarang saya akan ada contoh nih, Bapak Ibu coba baca dalam hati aja. Kira-kira Bapak Ibu kalau lihat tulisan ini orang tipe apa ya? Koleris, sanguin, melankolis, apa flegmatis? Yang mau jawab langsung open mic aja. Langsung jawab. Koleris. Yes, betul Pak Henry, siap. Yang lain juga bisa lihat ya, ini koleris banget ya, ketegasannya, kerasnya, apanya. Oke, ini koleris pasti. Kalau yang kedua ini, kira-kira apa ya? Silakan siapa aja, boleh. Sanguin, Pak. Yes, betul, Christina. Ini adalah orang yang sanguin, yang ceria, semangat, energik, dan itu tertuang dalam tulisan. Karena yang kita tuang adalah yang ada dalam diri. Kalau kita tuang kopi, karena kita adalah seorang kopi. Kita tuang teh, karena kita seorang teh. Kita tuangnya penuh dengan keceriaan, karena itu dalam hati kita. Gitu, kurang lebih. Sekarang, kisah yang ketiga. Sepertinya melankolis. Yes, betul Ibu Matilda, ini melankolis banget. Kesedihan, kesendirian, gitu. Ada luka, ya. Ini melankolis. Ya. Ibu Matilda kayak melankolis juga ya. Campur sanguin juga. Oh, campur sanguin, siap. Ya. Sama kayak Ibu Ida ya. Yang terakhir, yang keempat, pasti udah bisa tebak ya. Silahkan yang mau tebak. Sepertinya masih melankolis ini, Pak. Gitu Bu Christina. Oke. Yang lainnya ada yang mau coba? Yang lainnya ada yang mau coba? Menurut saya sih plekma ya. Memang ini plekma. Jadi plekma, kenapa tadi Ibu Christina tergoda untuk melihat ini sebagai melankolis? Kenapa, Bu Christina? Bu Lucia. Oh, Bu Lucia tadi ya? Siap, Enggak, bukan siap. saya, Pak. Bu Christina. Bu Christina ya. Bu Christina kenapa tergoda melihat ini melankolis ya? Ya, karena dari rangkaian kata-katanya itu, Pak, dia menulis dari gaya bahasanya itu, ya. Oke, kalau Bu Christina sendiri, nih saya kembali ke atas ya. Kalau Bu Christina tadi sebelum tanya, Bu Christina tipe yang mana? Saya melankolis, Pak. Satu Saya, lagi? iya, sedikit pragmatis. Nah, oke. Sekarang saya paham ya. Karena Ibu campuran, jadinya Ibu melihat ini mirip kayak melankolis. Karena Ibu ada juga di sini. Sebenarnya ini flegma, Bu. Jadi ini kenapa flegma? Karena kalau kita lihat ya, ciri-cirinya adalah dia tidak tergesa-gesa. Itu flegma itu tenang, pelan, makannya pelan, tidurnya suka tidur, terus tidak ada ambisi. Dia jadi sekretaris sampai dia tua. Jadi nggak ada ambisi, jalanin yang bisa dijalanin, kurang lebih begitu. Tidak ekspresif, kan kalau melankolis ekspresif sekali. Melankolis ekspresif ketika menulis, tapi bukan bicara ya kadang ya, tapi menulis dia bisa ekspresif. Kalau flegma agak bergumul dengan ekspresif karena dia nggak merasakan apa-apa. Gitu. Jadi kalau Ibu paduan antara melankolis dan flegma, ekspresifnya ada kenapa? Karena di backup sama melankolis gitu. Ini ya tuh, aku menerima segala sesuatu apa adanya, itu flegma banget. Kurang lebih gitu, Bapak Ibu. Kurang lebih begitu. Ini hanya contoh aja. Tetapi, Bapak Ibu ingat ya, kayak tadi saya bilang, kalau kita adalah kopi, yang kita tuang keluar ya kopi. Kalau kita teh, yang keluar ya teh. Kalau kita koleris, isinya susah sekali untuk bisa menyentuh hati, karena lebih ke arah teguran, misalnya gitu, keras.
Bagaimana? Nah, tentu Bapak Ibu ingat bahwa temperamen ini tidak saklek dan tidak mati. Temperamen itu di dalam teorinya, itu bicara mengenai kita mau nggak untuk mengenali diri kita, termasuk mengenali kelemahan kita, dan mengenali apa yang harus kita tambahkan. Kita harusnya punya keempat-empatnya. Tetapi kenapa cuma satu yang menonjol sangat dominan? Dan kita kadang nggak bisa merubahnya karena nggak tahu harus rubah apa. Kita nggak bisa jadi berkat kalau kita nggak rubah. Karena kalau Bapak Ibu lihat 4 tipe ini, setiap mereka yang murni di satu doang, itu nggak jadi berkat. Koleris murni, nggak jadi berkat. Kerjaannya cuma mengoreksi orang, berantem sana-sini, nggak pernah beres. Kehadiran dia bikin neraka. Orang nggak demen deket dia, karena semuanya salah. Di mata dia semua salah. Jadi berkat nggak koleris? Enggak. Pragmatis. Diem aja, ditanya pendapat nggak ada jawab. Punya suami kayak gini, ibu-ibu punya suami yang pragmatis murni. Ah, gimana anak kita uang sekolah? Ya gampang lah. Nah loh, ibu-ibu stres mati loh suami yang pragmatis murni, nggak mau ngapa-ngapain, semuanya maunya duduk doang di depan, pakai kaos oblong, celana pendek, sampai sore atau apa, itu nggak jadi berkat. Melankolis murni. Melankolis murni itu cenderung depresi. Karena semua dirasain dan disimpan. Itu depresi tingkat tinggi itu melankolis murni. Kesian sebenarnya melankolis murni. Serba merasa korban gitu. Orang lagi ketawa, nggak ketawain dia. Dia merasa ketawain dia. Jadinya aduh, overthinking. Nah, itu melankolis overthinking aja kerjaannya. Pasti nggak ada yang suka sama saya. Aduh, sanguin. Sanguin murni juga nggak jadi berkat. Karena hidupnya berantakan sembarangan. Rapat jam 10, jam 11 baru datang. Ketawa-ketawa lagi. Nggak merasa bersalah. Sanguin tuh. Jadi Bapak Ibu, kalau kita cuman satu doang, kita kenal kita apa. Tapi kita nggak akan jadi berkat. Sampai kita tahu apa yang harus ditambahkan. Koleris. Belajar punya hati melankolis. Sehingga ketika engkau mau negor, hatimu berkata, harus aku balut lagi setelah aku tegur. Karena dia manusia juga. Nah, sanguin, belajarlah sedikit pragmatis. Yaitu apa? Meredam sedikit pembicaraan. Ini dialog, bukan monolog. Nah, sanguin kan maunya ngomong terus. Harus ditambahin pragmatis, biar dia bisa tenang dikit. Jadi, ini saling melengkapi. Nah, maksud saya begini Bapak Ibu. Tidak berarti ketika Bapak Ibu adalah misalnya pragmatis, Bapak Ibu tidak bisa jadi emosional, enggak. Kita belajar menambahkan supaya kita jadi berkat seperti itu. Nah, sekarang tuduhnya ini ada beberapa topik. Topiknya ini kata, misalnya dingin. Buatlah sebuah paragraf dengan kata dingin, gitu. Tetapi saya pengen Bapak Ibu, apapun temperamen Bapak Ibu, coba bikin ini menyentuh, gitu. Bikin jadi emosional. Coba ya. Kita tes ya Bapak Ibu ya. Kira-kira satu topik, ini kita impromptu aja, jadi nggak usah pikir lama, langsung bikin satu kalimat atau paragraf gitu. Yang belum, apakah Ibu Lianingrum apakah sudah standby? Ibu Lianingrum belum ya? Oke, Ibu Paulina apakah sudah standby belum ya? Bu Paulina belum. Belum ada siap. Galaxy M31 itu juga nggak ada ya. Bu Risma apakah standby belum? Belum siap. Kita mulai dari paling atas deh, Ibu Lucia Luncin. Ya, terima kasih. Saya coba dengan kata dingin. Siap, Bu. Setiap masalah atau kejadian kalau kita atasi dengan ya pikiran dingin atau perasaan dingin akan bisa diatasi dengan baik. Oke. Ada lagi, Bu? Ya,
Kata dingin tadi ya. Heeh. Saat ini musim hujan terasa dingin, sedingin hatiku terhadap mungkin yang membuat emosi ya. Tapi itu tadi oke. Jadi ketika Yang lagi dulu, musim yang pertama. hujan, Ya, terasa dingin, bisa dilanjutkan. bisa dong. Ya, dingin terkadang kita juga memerlukan, namun kalau dingin sesaat seperti saat ini yang menghalangi aktivitas saya, rasanya dingin juga tidak selalu yang menguntungkan bagi diri saya. Teristimewa saat ini saya harus berjalan kaki untuk menuju tempat bekerja, dan terkadang jalannya ada yang banjir. Ya, menambah dinginnya, ya perasaan dan hati ini yang terkadang ingin lebih maju lagi, tapi karena cuaca yang dingin membuat kita tidak berdaya. Siap. Thank you, Bu Lucia. Oke, jadi positifnya Bu Lucia adalah adanya struggle di situ. Tentang hujan, tentang dingin, itu kan ada struggle ya. Jadi struggle itu atau pergumulan itu, itulah yang emosional. Gitu, kurang lebih. Thank you, Bu Lucia. Satu lagi, saya mau coba minta contoh, satu lagi. Dari Bapak Lazar, apakah mau coba? Pak Lazar, apakah mau coba ambil satu topik? Yang mana aja boleh. Bapak, silahkan misalnya mau coba topik apa aja yang ada di layar. Mungkin yang kata dingin ya. Siap, boleh Bapak. Matikan AC itu, suhu sangat dingin di ruangan ini. Letakkan remote control pada tempatnya. Ya, mungkin itu masih lebih dominan ke kolerik ya. Iya Bapak, itu nggak apa-apa Bapak. Ya, tapi itu memang ngasih dominan kolerik betul, karena bersifat instruksi. Bersifat instruksi. Coba Bapak mengambil rasa. Ya. Suhu yang dingin sekarang ini memberikan dampak kepada banyak orang, bisa menyebabkan berbagai dampak negatif, sakit, penyakit, dan lain-lain. Tubuhku ini tidak tahan terhadap dingin. Semoga cuaca dingin itu, suhu dingin ini cepat berlalu. Bagus, bagus Bapak, bagus. Jadi yang pertama memang pertama bermain di teknis. Tadi saya dengerin pertama kalimat paragraf pertama Bapak masih teknis banget. Tadi saya khawatir Bapak kalau teknis kan jatuhnya antara flegmatis atau koleris, bermain di teknis. Tapi yang paragraf keduanya itu udah personal banget. Itu udah oke sekali. Thank you Pak Lazar. Thank you Bapak. Ya Bapak Ibu, jadi ketika kita coba untuk melampaui temperamen kita, itu membawa satu kebaikan, yaitu kita mencoba untuk menyelami emosi, dan itu yang nanti akan dinikmati oleh pembaca kita gitu. Kita belajar itu ya Bapak Ibu, nanti kita dalamin lagi ke depannya. Coba Bapak Ibu nanti kita pikirin lagi. Kita lanjut ke yang nomor 2, disiplin. Bapak Ibu, ketika kita menjadi penulis, kita perlu ada yang namanya intentional writing. Artinya adalah kita itu menulis bukan sekedar iseng, tetapi harus menetapkan hati untuk menulis, atau menulis itu menjadi goal, tujuan. Nah, kita bicara soal kekuatan niat. Ketika kita bilang mau menetapkan hati, itu berarti ada niat. Nah, niat itu bicara mengenai kita harus temuin alasan. Kenapa saya mau nulis? Ketika ketemu alasan itu jadi niat. Saya niat nulis karena, nah itu apa?
Setelah dapat alasan itu, kita bisa pegang dan see it through. True maksudnya adalah sampai selesai niat itu yang akan jagain komitmen kita. Sekarang saya mau coba kita sharing aja, kira-kira kalau ibu bapak dibilang sebagai penulis, mau menulis, kira-kira alasannya apa yang bisa menjadi kekuatan niat? Saya mau tanya Ibu Lilik Pancawati. Saya sebetulnya itu kalau untuk buat nulis-nulis itu kurang ke arah ke situ. Jadi saya baru ngikuti ini mendengarkan. Semoga aja nanti ke depannya saya bisa terbuka untuk nulis, Pak. Siap, Bu. Kalau tadi dengar pembicaraan Ibu dengan Ibu Erika, berarti menulis bisa menjadi media terapi. Ya, Dan yang kedua, menulis bisa menjadi warisan iman. Bahwa kita mau meninggalkan pesan-pesan untuk dibaca oleh dunia, misalnya. Itu bisa jadi alasan bahwa kita harus nulis sekarang. Oke, thank you Ibu Lilik. Ibu Christina, apakah standby? Ya, Pak. Bu, ya, Bu. Kalau Ibu Christina, kira-kira apa ya yang bisa jadi alasan untuk menulis? Pertama, kalau saya merasa pada saat saya menulis, saya bisa mencurahkan isi hati saya dan saya bisa melihat bahwa bagaimana kejadian yang begitu menyakitkan sampai saat ini Tuhan sudah menolong dan menuntun dan bisa memasuki kehidupan yang terus dikuatkan oleh Tuhan, dan itu saya melihat luar biasa sekali. Dan saat saya menulis itu sepertinya plong gitu Pak, ada rasa plong gitu ya. Ya, ungkapan hati rasanya tercurah semua gitu. Walaupun harus dengan tetesan air mata ya untuk bisa mengingat kembali momen-momen yang begitu sedih, dan mungkin ya banyak momen yang begitu harus dilewati gitu Pak. Menerapkan Siap Bu interpersonal. Christina, berarti menjadi media penyembuhan buat Ibu Christina ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi ketika kita menemukan alasan ini, Bapak Ibu akan jadi penulis yang lebih bakal jadi penulis Ibu Bapak, karena ketemu alasannya. Jadi PR kita memang harus cari alasannya supaya jadi niat yang kuat. Kita lanjut ya. Ketika Bapak Ibu ingin menulis, harus sesegera mungkin. Karena alasan itu atau niat itu seiring waktu dia akan terkikis. Misalnya datangnya kesibukan baru, prioritas baru, itu nanti akan sulit. Artinya selama sekarang dibukakan kesempatan menulis, harus langsung kerjakan. Nanti tiba-tiba dapat tanggung jawab baru, misalnya harus dapat memegang jabatan baru, wah udah sulit menulis. Lalu misalnya kehadiran anak lagi, misalnya dan sebagainya, atau pekerjaan, goncangan, banyak hal yang membuat kita di masa depan itu yang kita nggak tahu, itu bisa membuat kita akhirnya mengubur niat untuk menulis. Jadi selama sekarang bisa, sekarang waktunya. Ini bicara tentang berpacu dengan waktu sebenarnya. Jadi harus sesegera mungkin, kemudian one project at a time. Di pikiran kita banyak ide, misalnya mau nulis buku, coba satu dulu sampai selesai, baru pergi ke buku yang berikutnya misalnya ya. One project at a time. Lanjut. Nah sekarang kalau kita mau tuduhnya, kita mau memetakan waktu, bisa nggak kita menginvestasikan minimal setengah jam? Kalau setengah jam tidak menjadi minimal, itu oke. Artinya Bapak Ibu bisa lebih dari setengah jam tulis sebebasnya, sekuatnya, sampai udah mata ngantuk baru tidur misalnya. Supaya apa? Supaya kita bisa segera menyelesaikan untuk apa yang kita mau kerjakan ini. Kemudian share mengenai rencana Bapak Ibu
bahwa Bapak Ibu sedang ada proyek menulis atau sedang ingin menulis kepada orang rumah, sehingga mereka memahami bahwa setidaknya 30 menit dalam sehari Bapak Ibu pasti fokus untuk nyusun ide, misalnya begitu. Jadi dua hal ini Bapak Ibu coba dipikirkan, bisa nggak menginvestasikan minimal setengah jam sharingkan kepada orang rumah, sehingga mereka memahami dan memberikan Bapak Ibu ruang untuk bisa sendiri dan menulis begitu. Ya, ini coba direnungkan. Lanjut. Temukan ide yang unexpected, ide yang datangnya tiba-tiba. Nah, Bapak Ibu, saya mau bagikan mengenai namanya epiphany atau eureka atau ilham. Jadi ada yang disebut dengan aha moment. Aha moment itu adalah satu ide yang tiba-tiba datang mencerahkan banget, ide yang keren banget, tetapi kalau kita nggak segera tangkap, nggak segera tulis, hilang. Hitungan menit hilang. 5 menit juga udah hilang. Tadi mikir apa yang keren banget, tapi udah hilang. Jadi begitu ide itu datang, harus segera ditulis. Dan ini, eureka moment atau epiphany, ilham, ini cuma didapat dalam kondisi pikiran yang rileks dan santai. Di dalam teorinya memang namanya gelombang alfa. Contohnya memang yang terkenal Archimedes. Dia mendapat tugas untuk mengukur berat mahkota raja. Dan kalau nggak bisa, hukumannya mati. Setengah mati. Tapi Archimedes, dia malah ketika dia mandi kan kondisi yang tenang, rileks. Saat itu datang ide. Yaitu ketika dia masuk ke air itu keluar. Oh, berarti berat badan dia menekan ke bawah, airnya sesuai dengan berat yang masuk. Makanya dia bisa menimbang mahkota raja itu dengan metode yang sama. Istilah eureka dari Archimedes ini, Bapak Ibu. Nah, sekarang tujuannya. Kita harus siapkan kertas atau buku dan pen selalu di samping ranjang. Karena kadang momen rileks itu ketika kita mau tidur. Kita udah baring. Tiba-tiba pikiran kita masih jalan. Lalu datanglah. Ini nih kisah yang bagus nih. Bapak Ibu langsung nulis. Kalau nggak hilang gitu. Besok udah hilang. Kemudian sebanyak mungkin kumpulkan kisah itu, masukkan dalam buku bank data ilham. Oke, kita nggak tahu pakainya buat kapan, kumpulin dulu aja. Nah, kira-kira mengenai unexpected ini kira-kira gimana? Apakah pernah dialami? Penginjil Matilda, apakah standby? Ya, Ibu, kalau Ibu kira-kira pernah nggak ngalamin ini nih? kayaknya hampir jarang sih. Oke, nggak apa-apa. Soalnya nggak bisa santai saya orangnya. Selalu cari-cari kerjaan supaya nggak santai gitu. Jadi kayaknya susah. Oke, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya Ibu, nggak apa-apa Ibu. Memang kan setiap kita ada tipenya ya. Ada tipe, memang kita tipe doing. Artinya memang kalau kita nggak ngelakuin apa itu jadi agak kurang seperti itu. Tetapi ini hanya teori bahwa justru ketika kita tenanglah bisa datang yang namanya ide yang unexpected. Nggak apa-apa misalnya Ibu Matilda ketika nanti mau tidur, coba ngerenung sejenak dan datang ide ini misalnya. Ada lagi orang yang di toilet malah. Ada orang yang lagi nyetir. Sambil nyetir, pikirannya tenang. Itu saya suka tuh, Bapak Ibu. Lagi nyetir, motor, berhenti di pinggir jalan. Lalu tulis ide itu. Kalau nggak hilang. Gitu. Nah, kurang lebih gitu ya. Nggak apa-apa Bu Matilda, Bapak Ibu yang lain. Semoga dapat. Karena ini adalah berkat Tuhan ya. Ini berkat Tuhan sebagai seorang penulis. Biasanya yang kita tuliskan kalau idenya ini adalah ide yang dari ilham, itu biasanya ide yang tidak biasa. Itu ide yang mahal justru. Ide yang nggak biasa-biasa gitu. Justru ini yang mahalnya ya. Nggak apa-apa, tapi semoga setiap kita bisa alamin ini. Siap, kita lanjut ya. Urutannya, ketika kita mau menulis, urutannya adalah satu, menentukan tema, mau nulis apa.
Lalu kemudian riset atau data sebanyak mungkin, dapetin data soal yang kita mau tulis itu. Baru tulis outline-nya, kerangkanya apa, pembukaannya, isinya apa. Lalu kita tulis isinya, baru kita isi dagingnya. Setelah selesai, baru kita lihat ini kira-kira judulnya apa yang bisa membuat orang kena hook, kena pancing. Jadi tertarik. Judulnya tapi bukan yang saking bombastisnya sampai jadi hoax, tentu tidak. Jangan sampai judulnya seheboh itu isinya malah jadi jelek ya. Jadi dan sebaliknya jangan sampai judulnya sangat plain, kering, garing, padahal dalamnya kaya banget. Oh, itu sayang banget. Jadinya harus berimbang ya. Kita masuk ke teknik deskriptif. Saya akan mulai lebih cepat karena waktu kita ya Bapak Ibu. Teknik deskriptif adalah bagian dari pengumpulan data ini. Jadi menghidupkan imajinasi yang konkret. Imajinasi ke konkret dua-duanya. Jadi penggambaran yang konkret artinya real. Tapi ada imajinasi di dalamnya. Ini contohnya Bapak Ibu lihat dalam hati aja. Dia menggambarkan suasana alam itu deskriptif banget. Ada bebeknya lah, ada puncak gunungnya lah. Ini jadi membawa pembaca ke setting yang Ibu Bapak hadirkan. Atau misalnya ketika Bapak Ibu lagi menulis tentang seorang anak murid Bapak Ibu nih, si kecil sosok yang ceria, penuh energi, seragamnya yang rapi, tas umum, kita langsung ngebayangin loh. Nah itu imajinasi, sesuatu yang konkret berhasil diimajinasikan oleh kita dan diimajinasikan oleh pembaca. Ini adalah satu teknik yang Bapak Ibu harus kuasai juga ketika kita menulisnya. Kita lanjut aja. Cara dapat ini adalah, misalnya Bapak Ibu mau bikin settingnya kafe, pergilah ke kafe. Lalu coba untuk tulis gambaran setting di sana. Misalnya gambarannya alam, pergilah untuk ke daerah yang ada alamnya untuk dapetin gambaran. Atau di rumah aja tapi berbekal internet, Google, ketik pemandangan alam. Lalu Bapak Ibu coba untuk membayangkan ada di situ gitu. Tuduhnya, coba Bapak Ibu pilih barang yang ada di depanmu dan buatkan tulisan deskriptifnya. Jadi misalnya Bapak Ibu di depannya ada Alkitab, coba gambarkan sebuah Alkitab yang sudah tidak berusia muda lagi, dengan halaman yang sudah mulai menguning. Jadi itu penggambaran yang kita bikin. Ya Bapak Ibu ya, kita lanjut aja. Teknik ekspresif, nah ketika kita mau membuat tulisan dengan teknik ekspresif, ada satu pesan yang saya pengen berikan, yaitu gini. Ketika Bapak Ibu lagi nulis, itu yang tadi siapa yang bilang ya sampai nangis itu Ibu, siapa yang nulis sampai nangis ya? Lupa saya, Ibu Lilik atau Ibu Kristina? Ibu Yang Kristina. Bu Kristina. Bu Kristina nulis sampai nangis. Itu tuh emosinya tuh lagi main sekali. Nah, Bapak Ibu, ketika engkau berhasil menulis dan emosimu main, itu mahal sekali. Jadi ketik aja, ketik apa yang terasa, terpikiran, ketik. Nggak usah mikirin typo. Mereka jadi mereka cuekin gitu. Typo cuekin. Yang penting apa? Emosi itu jangan sampai dia ngedrop. Kalau dia udah ngedrop, itu udah lain sekali bahasanya. Jadi bahasa ketika kita ngetik dalam kondisi emosi kita naik, kita sampai netesin air mata, kita ngetik, Bapak Ibu, hajar aja, gak usah pikirin itu. Setelah selesai, baru Bapak Ibu edit pelan-pelan. Tetapi namanya apa ya? Nyawanya apa ya? Rohnya, roh yang apa? Emosinya itu tuh yang bakalan ditangkap sama pembaca. Pembaca waktu baca, dia bisa ngerasain air matanya Ibu. Sama seperti waktu Ibu ngetik, yang baca juga ngerasain. Bisa ngerasain merindingnya lah, bisa ngerasain sedihnya lah, mata berkaca-kaca. Kenapa? Karena kita menulis dengan rasa, dengan emosi. Dan itu yang tertular gitu. Saya dapat ide ini dari orang yang gambar komik. Ternyata orang gambar komik itu bisa bikin orang terharu. Kenapa? Karena dia gambarnya itu penuh dengan emosi. Dan gambar pertamanya itu setengah mati kayak coretan doang, Bapak Ibu. Kayak gambarnya, dan itu is okay. Jangan sampai kehilangan ruhnya. Maksudnya jangan sampai kehilangan emosinya. Gitu. Demi supaya bagus. Bagus perlu, tapi itu step kedua sebenarnya. Step pertama adalah tuang aja. Edit tuh nanti. Ini contoh tulisan yang saya tulis.
yang pakai air mata, Bapak Ibu. Jadi waktu saya tulis ini saya pakai air mata, tapi kurang lebih kayak gini lah. Nanti mungkin di YouTube lah ya, baru Bapak Ibu bisa baca dengan tenang ya, karena kita diburu waktu sekarang. Kita lanjut nomor 7. Selesai kita nulis, baru kita edit dan mengexpand. Entah nambah deskripsi, nambah details gitu. Tapi kita udah dapetin titik-titik di mana ada emosi-emosi di situ. Gitu. Itu udah bagus sekali. Nah, poin nomor 8 yang terakhir yang saya mau sharing. Pengendapan. Boleh nggak Bapak Ibu setelah selesai tulisan Bapak Ibu jangan langsung dipublish. Tapi izinkan mengendap dulu. Entah berapa hari, minggu atau bulan, simpan aja rapi di file komputer. Setelah sekian lama, Bapak Ibu baca ulang. Itu nanti akan beri perspektif baru yang seger tentang tulisan itu. Setelah itu baru siap dipublikasikan. Itu namanya pengendapan. Kurang lebih begitu Bapak Ibu yang saya mau bagikan. Silahkan saya serahkan ke Bu Erika untuk sesi tanya jawab kita ya.